Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Zilhijati ID dengan nomor absen 03 dan dengan nomor BP 200 107 1007 dari kelas 3A D3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai temuan-temuan audit terhadap melakukan audit pada laporan sebuah perusahaan. Nah, di sini saya akan melakukan audit dan mencari sebuah dan mendapatkan beberapa temuan audit pada sebuah perusahaan yang namanya Laris Elektronik. Nah, baik, sekarang langsung saja kita masuk kepada langkah-langkah untuk menemui temuan-temuan yang terjadi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melakukan audit kepada sebuah laporan perusahaan. Nah, di sini pada laporan keuangan Laris Elektronik ini saya mendapatkan 6 buah temuan atau kesalahan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, yaitu yang mana pertama yaitu ada piutang dagang. Piutang dagang ini dapat kita telusuri. Yang pertama dapat kita lihat dari neracanya atau laporan posisi keuangan, di mana pada bagian neraca jumlah nominal atau saldo piutang dagang tersebut berjumlah 119.496.850. Lalu setelah kita telusuri, setelah melihat di neraca, kita akan telusuri kepada buku besar. Di buku besarnya saldo piutang tersebut dapat kita lihat sama. Tapi setelah kita menelusuri kembali total debit dan kreditnya, terdapat salah catat di bagian debit, yang mana di bagian debit di situ jumlahnya yaitu 201.655.850. Setelah ditelusuri kembali ke bagian debit itu, yang mana di bagian debit itu terdapat di jurnal penjualan. Setelah ditelusuri kembali ke jurnal penjualannya, total yang di bagian debit tersebut tidak sama dengan bagian yang debit itu, yang mana seharusnya total di debit itu, setelah saya cari ulang lagi, setelah dicari perhitungan ulang kembali, total debit tersebut seharusnya yaitu 201.556.850, yang mana sini itu terdapat salah catat atau salah jumlah, di mana seharusnya 201.556.850 rupiah dicatat sebesar 201.655.850 rupiah. Nah, maka pada piutang ini terdapatlah temuan bahwa antara yang dicatat klien dengan seharusnya yaitu terdapat selisih lebih. Nah, temuan selanjutnya yaitu ada persediaan barang dagang, di mana kasusnya juga sama dengan piutang tadi, yaitu kalau di bagian piutang tadi bagian debitnya yang salah catat, kalau di bagian persediaan di bagian kreditnya yang salah catat, di mana seharusnya itu kreditnya itu setelah ditelusuri kembali kepada jurnalnya, seharusnya itu tuh jumlahnya 820.085.200 rupiah. Sedangkan di dalam buku besarnya dicatat sebesar 800.285.200 rupiah. Nah, selanjutnya temuan yang saya temui yaitu terdapat pada hutang dagang, di mana di sini nih setelah dilihat di neraca sama, di buku besarnya juga sama, akan tetapi saldo akhir antara neraca dengan buku besarnya berbeda. Namun setelah ditelusuri debit dan kreditnya yang di buku besar, setelah dilihat kembali jurnal-jurnalnya,
sama, akan tetapi saldo akhirnya berbeda dengan neraca. Setelah dikalkulasikan kembali, dilakukan perhitungan kembali, saldo akhirnya ini salah jumlah, yang mana seharusnya 100 juta 683.700 rupiah, yang sementara yang dicatat klien sebesar 139.683.700. Nah, pada kasus ini masih terdapat selisih lebih pada temuan yang salah catat tersebut ya. Temuan selanjutnya yaitu ada penjualan, di mana setelah penjualan ini dilihat pada laporan laba rugi, yang mana dicatat klien sebesar 520.317.500 rupiah. Nah, setelah ditelusuri ke buku besar, penjualannya tersebut terdapat salah catat atau salah perhitungan pada bagian kredit, yaitu mana dicatat klien sebesar 183.352.500. Setelah ditelusuri kembali ke dalam jurnal-jurnalnya, maka terdapat di bagian kredit ini seharusnya jumlahnya itu sebesar 183.233.500 rupiah. Nah, maka di sini juga terdapat selisih lebih. Selanjutnya, temuannya yaitu terdapat pada bagian pembelian, di mana di sini bagian pembelian ini terdapat salah catat di bagian debit, yang mana debit itu merupakan terdapat pada jurnal pembelian, di mana seharusnya jumlah seharusnya yaitu 323.373.600, sementara yang dicatat klien sebesar 332.373.600. Nah, di sini juga terdapat kesalahan selisih lebih. Di sini saya sudah membuatkan rumus mudahnya, yaitu dengan cara mengopikan kembali buku besarnya supaya bisa lebih mudah mencari kesalahan dan salah atau benarnya penjumlahan dari rumus buku besar yang ada di catat klien. Nah, selanjutnya kita telusuri ke bagian neraca lajur, di mana di neraca lajur terdapat keseimbangan pada neraca saldo tidak balance, yaitu antara debit dan kreditnya itu berbeda, yang mana debitnya 2.862.406.159.000, sementara di kreditnya yaitu 2.866.159.000. Nah, karena adanya ketidakbalansan tersebut, maka saya membuatkan ulang neraca lajurnya lagi dengan menelusuri kembali rumus-rumus yang ada pada neraca lajur. Nah, ternyata memang ada beberapa rumus yang salah, sehingga menyebabkan neraca saldo pada neraca lajurnya tidak balance. Setelah ditelusuri kembali sudah balance, dan setelah dilakukan perhitungan kembali antara didapatkan temuan kembali yaitu pada laba, di mana dicatat klien sebesar 30.834.071. Juga sudah saya cek kepada bagian laporan laba rugi juga segitu. Setelah ditelusuri kembali di bagian neraca lajur, karena tadi ada yang tidak balance pencatatannya, setelah dilakukan perhitungan kembali, juga setelah dicek kembali terhadap temuan-temuan yang salah tadi, maka laba seharusnya yaitu yang didapat sebesar 19.935.071. Nah, di sini juga terdapat selisih lebih antara yang dicatat klien dengan seharusnya. Oke, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai cara mengaudit sebuah laporan keuangan pada perusahaan, yang mana nantinya akan menghasilkan penemuan-penemuan berupa salah catat, salah jumlah, atau salah dalam melakukan rumus perhitungan di Excel-nya.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.